Saya pernah berpikir bahwa hidup ini hanyalah rangkaian hari-hari biasa, di mana rahasia-rahasia kecil tersimpan rapat di sudut hati, tak pernah terungkap. Tapi kemudian malam itu datang dan segalanya berubah selamanya. Telepon berdering tepat pukul 3:30 pagi, suara deringnya menusuk kegelapan kamar saya di rumah kecil di pinggiran Jakarta. Saya bangun dengan jantung berdegup kencang, tangan gemetar saat mengangkat gagang telepon tua itu. "Halo," bisik saya, tapi hanya napas berat yang terdengar di ujung sana, diikuti bisikan pelan, "Ari. Makan ayah." Itu adalah awal dari segalanya. Selama 12 tahun, telepon misterius itu datang setiap malam pada jam yang sama, 3:30. Tidak ada kata-kata panjang, hanya napas, isakan tertahan, atau kadang sebuah kalimat pendek yang membuat hati saya remuk. Saya, Ari Wijaya, seorang pria berusia 30 tahun yang menyembunyikan orientasi seksual saya dari dunia, hidup dalam ketakutan dan kesepian. Di Jakarta yang ramai ini, saya bekerja sebagai guru seni di sebuah sekolah menengah, tersenyum di depan murid-murid, tapi malam hari, saya bergulat dengan rasa bersalah karena mencintai sesama jenis. Ayah saya, Pak Hadi, meninggal 12 tahun lalu dalam kecelakaan mobil tragis di jalan tol menuju Bandung. Saat itu, saya baru berusia 18 tahun, baru saja menyadari bahwa hati saya tertarik pada cowok-cowok di sekolah, bukan gadis-gadis seperti teman-teman saya. Ayah adalah sosok tegas, seorang pegawai negeri sipil yang saleh, selalu ke masjid setiap Jumat, dan sering berkata bahwa keluarga adalah segalanya. Saya tak pernah berani cerita padanya. Rahasia itu saya kubur dalam-dalam, sampai kematiannya membuat semuanya semakin berat. Malam pertama telepon itu datang tepat setelah pemakaman ayah. Saya ingat betul, hujan deras mengguyur Jakarta, petir menyambar di langit gelap. Saya menangis sendirian di kamar, memeluk oto ayah, ketika telepon berdering. Suara di ujung sana mirip sekali dengan ayah, napasnya yang berat, seperti saat dia kelelahan pulang kerja. "Ari, ayah bangga padamu," katanya malam itu. Saya menjerit ketakutan, mengira itu halusinasi karena duka. Tapi itu berulang, malam demi malam. Ibu saya, yang tinggal serumah dengan saya setelah ayah pergi, mengira saya gila. "Itu pasti salah sambung, Nak," katanya, tapi matanya penuh kekhawatiran. Saya tak cerita detail, hanya bilang ada telepon aneh. Saya mulai mencatat setiap panggilan, selalu pukul 3:30, durasi tepat 3 menit 33 detik, dan suara itu semakin jelas, suara ayah. Kadang dia bilang jangan takut hidup sendiri, atau ayah tahu segalanya. Hati saya hancur setiap kali, karena saya yakin ayah tahu rahasia saya, dan mungkin membencinya dari alam sana. Di tengah kegelapan itu, saya bertemu Rama. Dia adalah seorang otografer relance yang saya kenal di sebuah pameran seni di Galeri Nasional Jakarta. Rama tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang hangat dan mata yang dalam seperti sumur tua. Kami bertemu saat saya mempresentasikan lukisan saya tentang nebayang-bayang hati di lukisan abstrak yang sebenarnya mencerminkan perjuangan batin saya sebagai gay di masyarakat yang keras ini. Rama mendekat, memuji lukisan itu dengan kata-kata yang tulus, "Ini seperti cerita yang tak terucap, tapi begitu kuat." Kami mulai sering bertemu. Kopi di kai-kai kecil di Kemang, jalan-jalan di Taman Suropati saat senja, atau sekadar duduk di pinggir Kali Code sambil mendengar suara air mengalir. Rama membuat saya merasa dilihat, benar-benar dilihat. Untuk pertama kalinya, saya berani cerita sedikit tentang telepon misterius itu. "Mungkin itu tanda dari ayahmu," katanya lembut, tangannya menyentuh punggung saya sekilas, membuat tubuh saya bergetar. Saya jatuh cinta padanya, pelan tapi dalam, seperti ombak yang menyapu pantai Parangtritis. Tapi rahasia saya masih menggerogoti. Saya tak berani bilang pada Rama bahwa saya gay, meski tatapannya sering membuat saya yakin dia merasakan hal yang sama.
Di Indonesia ini, cinta seperti kami masih dianggap dosa oleh banyak orang, oleh keluarga, tetangga, bahkan undang-undang yang samar. Saya takut kehilangan segalanya jika terungkap. Malam-malam, setelah telepon pukul 3:30, saya menangis sendirian, bertanya pada kegelapan, "Ayah, kenapa kau hubungi aku? Apa kau marah karena aku seperti ini?" Rama mulai curiga dengan kegelisahan saya. "Ari, ada yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya suatu malam saat kami duduk di balkon rumah saya, melihat lampu-lampu kota berkelip. Saya menggeleng tapi air mata jatuh. Dia memeluk saya erat, dan untuk pertama kalinya, bibir kami bertemu, ciuman lembut, penuh kerinduan yang tertahan bertahun-tahun. Itu adalah momen paling indah dalam hidup saya, tapi juga paling menakutkan. Karena setelah itu, telepon semakin intens, suara ayah seperti memohon, "Ceritakan pada dunia, Nak." Ayah mengerti. Hubungan dengan Rama semakin dalam. Kami menghabiskan waktu bersama seperti pasangan biasa, nonton film di bioskop Senayan, makan sate di pinggir jalan Malioboro saat kami liburan ke Yogyakarta, atau sekadar berpelukan di rumah saat hujan turun. Rama cerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia juga bergulat dengan identitasnya sejak remaja. "Aku pernah hampir bunuh diri karena takut," katanya suatu hari, suaranya gemetar. "Tapi sekarang aku ingin hidup benar-benar bersama orang yang aku cintai." Kata-katanya membuat hati saya hangat, tapi juga semakin berat. Saya masih menyembunyikan telepon misterius itu sepenuhnya darinya. Setiap malam pukul 3:30, saya bangun diam-diam, mengangkat telepon di ruang tamu agar tidak membangunkan Rama jika dia menginap. Suara ayah semakin jelas, "Ari, ayah salah. Ayah tak pernah benar-benar mendengar kau." Saya menangis diam-diam, bertanya-tanya apakah ini kutukan atau berkah. Suatu hari, saya memutuskan mencari tahu nomor telepon itu. Saya hubungi operator, tapi mereka bilang nomor itu tak terdaftar, seperti dari dunia lain. Saya mulai mencari di internet, membaca cerita-cerita hantu di forum-forum Indonesia, tapi tak ada yang cocok. Ibu saya semakin khawatir, sering membawa saya ke dukun di pinggiran Bogor, tapi tak ada hasil. "Ini pasti ulah jin," katanya. Saya hanya diam, karena yang saya rasakan bukan ketakutan, tapi rasa rindu pada ayah yang tak pernah selesai. Rama mulai merasakan ada yang salah. "Kau sering bangun malam, Ari. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada prihatin. Saya akhirnya cerita separuh, tentang telepon dari seseorang yang mirip ayah. Matanya melebar, tapi bukan ketakutan, melainkan empati. "Mungkin ayahmu ingin bilang sesuatu yang tak sempat dia ucapkan saat hidup," katanya, memeluk saya erat. Malam itu, kami bercinta untuk pertama kalinya, bukan dengan nafsu liar, tapi dengan kelembutan yang penuh air mata, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan pelabuhan. Tapi konflik mulai muncul. Di sekolah, ada rumor tentang saya. Seorang murid melihat saya berjalan dengan Rama, tangan bergandengan di taman. Rumor menyebar, "Pak Arigai." Kepala sekolah memanggil saya, nada suaranya dingin, "Kami hormati Priasi, tapi ini sekolah Islam, Pak. Harap hati-hati." Saya pulang dengan hati remuk, tak berani cerita pada Rama. Malam itu, telepon datang lagi, "Jangan biarkan mereka hancurkan kau, Nak. Ayah pernah seperti kau." Kata-kata itu membuat saya terkejut. Apakah ayah juga? Saya mulai menggali masa lalu. Saya buka album foto lama, melihat foto ayah muda di era 80-an saat dia masih di Surabaya. Ada foto dia dengan seorang pria, tangan mereka saling genggam, senyum mereka begitu intim. Nama pria itu Uncle Arid, teman ayah yang sering datang ke rumah saat saya kecil, tapi tiba-tiba menghilang setelah ayah menikah dengan ibu. Saya hubungi tante saya, adik ayah, dan bertanya hati-hati. "Arid itu kekasih ayah dulu," katanya pelan di telepon.
Ayah dipaksa menikah oleh keluarga, karena aman itu tak ada tempat untuk cinta seperti itu. Arid pergi ke Belanda dan ayah menyesal seumur hidup. Air mata saya jatuh. Ayah juga gay atau setidaknya biseksual, dan dia menyembunyikannya seperti saya. Penemuan itu seperti petir di siang bolong. Saya cerita pada Rama, dan dia memeluk saya lama. Ayahmu pasti ingin kau bahagia, Ari. Tak seperti dia yang terpenjara rahasia. Kami semakin dekat, tapi tekanan dari luar semakin kuat. Tetangga mulai bisik-bisik, ibu saya menangis, "Nak, ini dosa besar. Tobatlah." Saya merasa terpojok, hampir putus asa. Suatu malam, setelah telepon biasa, suara ayah berubah, "Besok, datanglah ke makam. Ayah punya kejutan." Hati saya berdegup kencang. Saya ajak Rama ke makam ayah di tanah kusir keesokan harinya. Makam ayah terletak di pojok pemakaman, di bawah pohon Kamboja yang rindang. Udara pagi Jakarta terasa sejuk, burung berkicau pelan. Saya dan Rama berdiri di depan nisan, tangan kami bergandengan diam-diam, saya bacakan doa, air mata mengalir. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekat, berkulit gelap, berpakaian sederhana, dengan mata yang mirip sekali dengan ayah. "Ari," sapanya pelan. Saya mengangguk, terkejut. "Saya Arid. Ayahmu pernah cerita tentangmu." Rama memegang bahu saya erat. Arid cerita panjang lebar, dia kembali dari Belanda setelah mendengar tentang telepon misterius dari teman lama. Ternyata sebelum meninggal, ayah merekam pesan-pesan suara di sebuah alat khusus, diprogram untuk menelepon secara otomatis setiap malam pukul 3:30 selama 12 tahun. Waktu yang ayah hitung sebagai usia saya saat rahasia itu mungkin terungkap. "Ayahmu tahu tentang orientasimu," kata Arid dengan suara bergetar. "Dia menemukan diarimu sebelum kecelakaan. Dia menyesal tak pernah bicara, karena dia sendiri mencintai saya dulu. Ayah ingin bilang, makan ayah yang tak berani hidup jujur, dan ingkan dirimu bahagia." Saya menangis terseduh. Rama memeluk saya dari belakang, air matanya juga jatuh. Arid memberikan sebuah kotak kecil, di dalamnya rekaman terakhir ayah. "Ari, ayah bangga padamu apa adanya. Cintailah dengan bebas, seperti yang ayah tak bisa." Kejutan itu menghancurkan sekaligus menyembuhkan. Saya akhirnya paham, telepon itu bukan hantu, tapi warisan cinta ayah yang tertunda. Tapi konflik belum selesai. Rumor di sekolah semakin kencang, saya dipecat dengan alasan moral. Ibu marah besar, mengusir saya dari rumah, "Kau bawa malu keluarga." Saya dan Rama pindah ke apartemen kecil di Yogyakarta, kota yang lebih terbuka. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang teman lama Rama, yang cemburu, sebarkan foto kami ke media sosial, dengan caption menghina. Kami jadi bahan bullying online, ancaman datang bahkan dari kelompok radikal. Rama mulai goyah. "Ari, aku takut. Kita bisa sembunyi saja, pura-pura teman." Kata-katanya seperti pisau. Saya merasa dikhianati setelah semua yang kami lalui. Kami bertengkar hebat, Rama pergi beberapa hari. Saya sendirian lagi, telepon terakhir dari rekaman ayah berbunyi, "Jangan menyerah, nak. Cinta sejati layak diperjuangkan." Saya mencari Rama, menemukannya di pinggir sungai Code, wajahnya pucat. "Makan aku," katanya. "Aku takut kehilanganmu lebih dari apapun." Kami berpelukan di bawah hujan deras, seperti adegan drama yang klise tapi nyata. Hidup di Yogyakarta memberi kami napas baru. Kami bergabung dengan komunitas lebih kecil, rahasia tapi hangat, bertemu di kai-kai tersembunyi, saling dukung. Saya mulai melukis lagi, kali ini tentang cinta kami, dua pria saling genggam tangan di sawah hijau Borobudur. Rama memotretnya, kami buat pameran kecil secara online. Tapi masa lalu mengejar. Ibu menelepon, suaranya dingin, "Ayahmu pasti malu di alam sana."
Saya sakit hati, tapi Arid datang berkunjung, cerita lebih dalam tentang ayah, bagaimana ayah menangis saat tahu rahasia saya, menyesal karena tak bisa jadi teladan. Ayahmu ingin kau bahagia, bukan seperti dia yang mati dengan penyesalan. Konflik memuncak saat sebuah kelompok konserati demo di depan apartemen kami, setelah oto kami ira lagi. Batu dilempar, kaca pecah. Rama terluka ringan, darah mengalir di dahinya. Saya panik, membawanya ke rumah sakit. Di sana, sambil memegang tangannya, saya berjanji, kita akan lawan ini bersama. Rama mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Malam itu, kami bicara panjang. Ari, mungkin kita harus pisah. Untuk keselamatanmu. Kata-katanya seperti akhir dunia. Saya menangis, memohon. Pengkhianatan terasa lagi, meski saya tahu itu dari ketakutan. Tapi Rama tak pergi. Keesokan harinya, dia ajak saya ke Candi Prambanan saat matahari terbit. Di sana, di tengah batu-batu kuno, dia berlutut, Ari, makan aku yang penakut. Aku ingin menghabiskan sisa hidup denganmu, apapun risikonya. Kami berciuman di bawah sinar pagi, hati penuh harapan. Tahun-tahun berlalu, tapi perjuangan tak pernah mudah. Kami pindah ke Bali untuk hidup lebih tenang. Rama buka studio oto, saya ajar seni priat. Kami adopsi seorang anak yatim, seorang bocah laki-laki yang kami beri nama Hadi, menghormati ayah. Hidup kami penuh cinta, meski rahasia dari dunia luar. Tapi suatu hari, ibu datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Wajahnya tua, penuh kerutan penyesalan. Nak, ibu salah, katanya menangis. Setelah baca surat ayah yang ditinggalkan untukku, ibu paham. Ayahmu juga. Dan dia ingin kau bahagia. Kami berpelukan lama, luka lama mulai sembuh. Arid jadi seperti ayah angkat, sering datang cerita masa muda ayah. Ayahmu bangga melihatmu sekarang, katanya. Tapi badai terakhir datang, sebuah undang-undang baru yang mengancam komunitas kami. Demo besar di Jakarta, kami ikut dari Bali secara online. Rama dan saya bicara panjang, apakah lari ke luar negeri atau tetap bertahan. Kami pilih bertahan. Kami buat dokumenter kecil tentang kisah kami, anonim tapi penuh makna, dibagikan di komunitas. Banyak yang terinspirasi, banyak yang dukung diam-diam. Akhirnya, setelah 12 tahun tepat, telepon terakhir datang. Suara ayah, Ari, ini pesan terakhir. Ayah bahagia melihatmu. Hiduplah dengan penuh cinta, seperti yang ayah tak bisa. Selamat tinggal, nak. Ayah mencintaimu apa adanya. Saya menangis bahagia, Rama memeluk saya. Kami sadar, perjuangan tak pernah sia-sia. Di Indonesia yang keras ini, cinta kami seperti bunga yang mekar di celah batu, rapuh tapi kuat. Kami menikah secara sederhana di Bali, dengan saksi Arid dan ibu yang kini menerima sepenuhnya. Anak kami, Hadi kecil, tertawa riang melihat kami bahagia. Hidup tak sempurna, ancaman masih ada, tapi kami punya satu sama lain. Rahasia ayah menjadi berkah, mengajarkan kami tentang pengampunan, keberanian, dan cinta sejati. Saya pernah berpikir hidup ini penuh kegelapan, tapi kini, saya tahu, cahaya selalu datang dari tempat tak terduga. Seperti telepon pukul tilu puluh tilu yang membawa kejutan terbesar, penerimaan dari ayah yang tak pernah hilang.